Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Latifatus Syarifah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Hari ini saya akan mensimulasikan sesi konseling sebaya bersama rekan saya Umi Nailul Ula dengan tema bullying verbal. Rekan saya ini memiliki karakteristik yang sedikit pendiam, akan tetapi mampu bersosialisasi dengan teman dan sedikit lebih terbuka walaupun dengan orang baru. Bullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain secara sengaja dan dapat berulang-ulang. Perilaku ini dapat terjadi secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Nah, bullying tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bullying fisik, yang kedua yaitu cyberbullying, dan yang ketiga yaitu bullying verbal. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai bullying verbal. Apa itu bullying verbal? Bullying verbal adalah kegiatan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang menggunakan kata-kata, julukan, atau ancaman lisan. Hal ini sangat-sangat berdampak bagi kesehatan mental kita. Nah, macam-macam bullying verbal yaitu berupa yang pertama, ejekan fisik seperti body shaming. Yang kedua yaitu hinaan terkait kemampuan, mengatakan tidak berguna, bodoh, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu menyebarkan rumor seperti menyebar aib, fitnah, dan mengucilkan. Bullying verbal tersebut dapat berdampak, yakni membuat korban merasa sedih, takut, dan kehilangan kepercayaan diri, serta mengganggu proses belajar yang membuat lingkungan belajar menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Untuk cara-cara mencegah adanya bullying verbal tersebut, yang pertama yaitu menumbuhkan sikap menghargai dan saling menghormati perbedaan. Yang kedua, berani menolak dan tidak ikut melakukan bullying. Dan yang ketiga, yakni memiliki sikap asertif. Individu dapat berperan dengan mendukung teman yang menjadi korban, berani menegur tindakan yang salah, dan memiliki sikap asertif. Memiliki sikap asertif tersebut seperti kita berani untuk berkata tidak, berani mengungkapkan pendapat dengan tidak menyinggung orang lain, dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang remaja yang bijak adalah remaja yang memiliki empati, menghargai orang lain, serta mampu menciptakan lingkungan pertemanan yang positif. Oleh karena itu, hal ini sangat relevan dibahas di konseling sebaya karena perundungan yang cenderung berbentuk kata-kata atau bullying verbal tersebut sering terjadi, entah itu di kalangan remaja, sekolah, anak-anak, bahkan sampai mahasiswa sekalipun. Oleh karena itu, kasus ini sangat relevan di kalangan remaja saat ini. Itu saja, mari kita simak videonya. Let's go! Halo sayang. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mau datang ke sesi saat ini. Semoga sesi konseling sebaya ini bisa membuat kita semua jadi benar-benar bisa lebih baik. Dan perlu juga nanti kita, karena ini konseling sebaya, nanti namanya sesi konseling kita kan harus menjaga asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini nantinya kita harus bisa, aku juga menjaga apa yang kamu ceritakan. Jadi sesi konseling ini bersifat pribadi, oke? Oke. Sekarang bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, sebenarnya ya oke aja sih. Tapi kayak ya ada agak sedikit capek sih, Kak. Hari-hari di kampus lah kayak gitu ya, biasa ya kan. Oke. Terus kira-kira apa yang kamu rasakan saat ini untuk sesi konseling sebaya ini? Aku itu akhir-akhir ini tuh aku kayak ngerasa minder gitu kan, kayak dapat kayak omongan-omongan nggak enak gitu dari teman-teman. Jadi tuh aku kayak ngerasa kurang percaya diri gitu loh. Oke. Terima kasih banyak ya udah mau jujur cerita sama aku, udah mau terbuka sama aku. Mungkin bisa kamu ceritakan apa yang mengganggu pikiran kamu, kenapa bisa minder dan lain sebagainya itu. Jadi beberapa temen aku tuh kayak suka ngerendahin orang gitu ya, termasuk aku salah satunya. Jadi mereka tuh kayak nggak pandang bulu, mereka tuh selalu merasa diri mereka tuh paling bagus, paling wah, paling hebat gitu. Jadi tuh mereka kayak suka ngejelek-jelekin orang seenaknya, termasuk aku ya. Makanya kayak aku tuh ngerasa kayak gimana gitu loh, jadi kan kayak kepikiran gitu.
aku sangat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Mungkin bisa kamu ceritakan lebih lanjut, sayangku? Jadi mereka itu sering banget kayak ngerendahin orang-orang pendiam. Misalnya aku kan kayak nggak terlalu aktif nih di kelas, jadi mereka tuh gampang kayak anak ini nggak bakalan lawan gitu. Jadi mereka kayak berani gitu ngejelek-jelekin kita gitu. Jadi akhirnya kayak menyepelekan gitu ya. Iya bener, mereka nganggap kita kayak rendah gitu. Jadi kayak mereka gampang ngehina, gampang rendahin gitu. Oke, paham. Aku sangat memahami yang kamu rasakan saat itu. Kira-kira waktu ketika kamu dijelek-jelekin, ketika kamu kayak mungkin diolok-olok, kan kesannya kayak dibully gitu ya. Iya. Itu apa yang kamu rasakan waktu kamu dituin sama teman kamu itu? Kalau saat-saat kayak gitu ya, aku tuh sebenarnya kayak pernah berpikiran udah biarin aja gitu. Tapi kan nggak segampang itu. Jadi Iya. tuh kadang kayak aku tuh nggak kuat, kayak pengen nangis gitu pas di saat itu ya, saat mereka mengucapkan kata-kata yang jelek kayak gitu. Jadi kadang tuh kayak aku kepikiran apa iya ya aku kayak gitu tuh. Jadi kayak aku semakin menyalahkan diri aku gitu. Kira-kira waktu seperti itu respon kamu ke mereka gimana? Kan tadi apa yang mungkin kamu rasakan, dan itu kan pasti aku sangat memahami karena itu sangat kayak membuat kita kan kayak jadi down gitu Iya, kan. benar. Nah itu kira-kira bagaimana respon kamu ke mereka? Sampai saat ini sih aku belum berani melawan ya. Kalau awal-awal tuh ya udah aku diem, terus mungkin banyak merenung apa ya kayak gitu. Tapi semakin kesini tuh aku kayak ya mungkin diam. Sampai saat ini aku belum berani ngelawan. Cuman aku kayak berpikiran nggak boleh terlalu menyalahkan diri aku gitu aja sih. Tapi aku sampai sekarang belum berani melawan mereka gitu. Oke, aku sangat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Mungkin kira-kira bagian mana yang paling ingin kamu ubah atas respon dan perasaan yang kamu rasakan waktu itu? Aku tuh pengen lebih percaya diri, jadi aku nggak pengen menyalahkan diri aku sendiri. Terus aku nggak pengen kayak terlalu menganggap omongan orang lain gitu loh. Soalnya kan ya menurut aku selama aku nggak ganggu orang lain, nggak bikin masalah, menurut aku tuh nggak apa-apa. Tapi sampai saat ini ya itu nggak semudah apa yang diucapkan kan gitu. Jadi udah ingin belajar kayak ya udah sih biarin aja gitu ya. Tapi masih sulit juga gitu. Kira-kira hal positif apa yang nantinya bisa kamu lakukan untuk mencoba hal baru, untuk mencoba berubah atas hal itu? Kalau menurut aku ya, sebenarnya kalau di kelas itu ya, kalau dibandingkan aku dengan orang-orang yang suka ngerendahin orang lain itu, menurut aku lebih apa ya, lebih bisa kok. Misal nih dalam segi tugas kuliah aja ya, itu ya aku tuh aku lebih bertanggung jawab, bahkan lebih banyak aku yang gendong tugas daripada mereka aja kayak presentasi itu mereka tuh kurang gitu loh. Jadi menurut aku ini bisa aku banggain gitu loh. Jadi kayak mereka itu misalnya nih aku sekelompok sama mereka gak bakalan bisa apa-apa kalau nggak ada aku gitu. Aku merasa gitu sih. Kira-kira kalau misalkan kamu mengalami hal tersebut lagi, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan dan ingin kamu rubah? Kalau aku sih pengennya tuh aku melawan. Dalam artian bukan berarti aku kayak langsung nyerang gitu, enggak. Mungkin pertama-tama aku bisa melakukan dengan cara halus, membalikkan kata-kata yang mungkin bisa menyerang ego mereka, biar mereka tuh sadar kalau yang mereka ucapkan itu nggak baik kalau diucapin ke orang lain gitu. Jadi ingin mencoba menyadarkan ke mereka Ya, gitu ya, benar. kalau misalkan kata-kata itu sebenarnya salah, Ya. sebenarnya yang dilakukan itu nggak benar, dan itu menimbulkan sakit hati ke orang benar. lain, menimbulkan bisa berdampak ya down juga kan orang lain. Oke, aku sangat-sangat mengapresiasi kamu boleh bisa bercerita, bisa terbuka dengan temanmu ini. Ya, jadi kalau dari cerita kamu itu aku melihat karena sebenarnya bukan hanya kamu menghadapi masalah tersebut, akan tetapi kita belajar memahami diri sendiri dan juga belajar memahami apa yang dilakukan orang lain, karena mungkin kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol apa yang dilakukan sama orang lain. Oke, berarti nantinya
kita bisa lebih belajar untuk percaya diri gitu kan. Karena sebenarnya kita semua juga sama-sama punya bakat. Buktinya kamu pun juga masih bisa lebih baik dari dia sebenarnya. Cuman karena hal itu kita masih lebih takut untuk melakukan. Oke. Dari sini mungkin aku bisa menyimpulkan ya, kira-kira yang dari sesi ini nantinya kita bisa belajar untuk lebih baik lagi, belajar untuk lebih percaya diri lagi dan berani untuk berkata tidak. Iya benar. Ya, kira-kira setelah sesi konseling sebaya ini, apa yang bisa kamu dapat untuk selanjutnya? Ya pelajaran aja sih, kayak aku tuh nggak boleh terlalu diam kalau misalkan ada orang yang kayak semena-mena. Jadi menurut aku kita nggak boleh takut ya selagi kita nggak salah. Iya. Berarti belajar untuk mengembangkan sikap asertif kita gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mau bercerita sama aku. Mungkin lain waktu kalau misalkan ada apa-apa kamu juga bisa menghubungi aku untuk bercerita kembali. Oke, nanti kita ya sama-sama menjaga asas kerahasiaan itu. Nanti obrolan kita saat ini bersifat pribadi, jadi tidak boleh orang lain sampai tahu gitu ya. Terima kasih juga. Tapi nantinya karena ini kita ada sesi konseling sebaya, karena aku juga memiliki keterbatasan kan, kita sama-sama aku juga masih belum jadi ahlinya. Nanti kita adakan mungkin alih tangan kasus kalau misalkan hal tersebut nanti masih berdampak kembali. Bagaimana? Boleh. Oke, nanti kita agendakan selanjutnya ya. Oke, terima kasih banyak sayangku. Semoga harimu selalu baik. Oke. Terima kasih semuanya. Setelah melakukan simulasi konseling sebaya ini, saya menggunakan beberapa keterampilan dasar dalam konseling, yaitu yang pertama, active listening, mendengarkan cerita konseli dengan penuh perhatian tanpa memberikan penilaian. Yang kedua, yakni menggunakan pertanyaan terbuka agar konseli dapat menceritakan pengalaman dan perasaannya secara lebih luas dan lebih terbuka. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan refleksi perasaan untuk menunjukkan bahwa konselor memahami apa yang dirasakan oleh konseli, yaitu seperti empati. Nah, kesulitan yang saya alami dalam simulasi ini yaitu menjaga agar tidak langsung memberikan nasihat, karena dalam konseling sebaya yaitu peran utamanya adalah membantu konseling dalam menemukan pemahaman dan solusi dari dirinya sendiri, bukan dari nasihat konselor. Kemudian sebagai konselor sebaya, saya juga memahami bahwa terdapat batasan peran antara konseling sebaya dengan konselor yang profesional, karena konselor sebaya itu tidak melakukan diagnosis maupun menangani masalah psikologis yang membutuhkan penanganan profesional. Jadi, jika untuk konselor sebayanya itu tidak harus harus memerlukan penanganan atau alih tangan kasus. Oleh karena itu, rujukan kepada konselor profesional menjadi sangat penting ketika masalah yang dialami konseli mungkin sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam video tersebut saya memastikan jika mungkin ada tambahan atau masalah tersebut terjadi kembali dan harus melakukan penanganan profesional, maka nantinya akan dilakukan alih tangan kasus kepada konselor yang lebih ahli. Nah, melalui kegiatan ini, saya memahami bahwa menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan, dan menciptakan rasa aman merupakan bagian yang sangat penting dalam membantu seseorang menghadapi masalah, karena banyak juga seseorang yang mungkin sedang mengalami banyak masalah akan tetapi masih takut dalam bercerita dan masih takut dalam terbuka pada orang lain.